sampai hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, minta tolong Daniel untuk pimpin doanya ya. Ya, yuk silakan. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap berdoa mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kemana Adin? Izin. Oh iya. Ibu tuliskan dulu di absen ya. Siapa lagi yang tidak masuk? Sudah. Adin ya. Baik. Nah anak-anak, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semuanya. Semangat ya. Belajar tentang sumber energi angin. Apakah ada yang masih ingat apa itu sumber energi angin? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Sarah. Pengumpulan energi yang dari angin. Iya, pengumpulan energi yang berasal dari angin. Mungkin ada pendapat lain, silakan boleh. Ya, kamu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, itu arti energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, kalau sumber energi angin itu apa? Berarti sumber energi
kemampuan, memberikan usaha untuk menghasilkan sebuah energi. Ya, masih ingat manfaat energi angin apa saja? Ya, Sumber pembangkit listrik. iya, untuk sumber pembangkit listrik. Ada lagi, Menggerakkan kincir angin. menggerakkan kincir angin. Ada lagi ya? Sebagai pendorong kapal. Iya, pendorong kapal atau perahu layar. Apalagi para nelayan tradisional ya, sangat terbantu sekali dengan adanya angin. Nah, perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada sumber energi angin? Masih ingat? Ya, Energi angin menjadi energi gerak. energi angin menjadi energi gerak. Pintar sekali. Energi angin menjadi energi bunyi. Iya, energi angin menjadi energi bunyi. Masih ada? Ya. Energi angin menjadi energi listrik. Iya, energi angin menjadi energi listrik. Banyak sekali ya manfaatnya, perubahannya banyak sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Ya, tujuan pembelajarannya Ibu bacakan ya. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian melalui tayangan video, peserta didik dapat membuat baterai dari kentang. Nah, pernah tahu nggak? Ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan dan laporan hasil percobaan membuat kentang serta laporan wawancara. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Siap belajar? Siap. Coba kita tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi. Ya, sudah fokus semua. Baik, terima kasih. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa ini ya? Pom bensin. Bom bensin. Apalagi tadi? Pertalite. Pertalite habis. Ada tulisan pertalite habis. Kemudian apa ini? Bensin. Listrik masih mengandalkan batu bara. ya. Tentunya pada awal tahun kemarin kalian pernah kan mendengar berita bahwa pemerintah menaikkan harga bensin, BBM, pertalite naik, solar naik, iya kan? Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa hampir setiap tahun terjadi kenaikan harga minyak? Kenapa? Ada yang tahu? Karena ketersediaan minyak sudah menipis, sudah langka. Nah, apa yang akan terjadi jika sumber energi yang kita gunakan sehari-hari habis? Apa yang akan terjadi? Ya, Tidak bisa memanfaatkannya kembali. iya, tidak bisa memanfaatkannya kembali. Pasti setiap hari kalian naik motor, ya kan? Naik motor itu pakai apa? Bensin. Pakai bensin. Nah, kalau bensin itu habis bagaimana coba? Bisa lagi naik motor nggak? Tidak. Bisa jadi kamu kembali naik sepeda. Nah, modal lagi naik sepeda. Iya kan?
membuatnya cepat habis. Ya, coba kita ingat kembali. Kita sudah belajar tentang sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya apa saja? Matahari. Ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui contohnya apa? Kebanyakan sumber energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu berasal dari barang tambang. Dan barang tambang itu ketersediaannya terbatas, termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, untuk membentuk itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun, bukan beribu tahun lagi, berjuta-juta tahun. Supaya bisa jadi minyak bumi. Ya. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu sumber energi alternatif, silakan kalian simak video yang saya akan ini. Silakan bukunya sama penanya disiapkan ya. Kalian catat nanti. Di situ apa sih sumber energi alternatif? Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji
suci yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Itu tadi tentang sumber energi alternatif. Sekarang Ibu tanya, apa itu sumber energi alternatif? Ya. Sumber energi yang diperoleh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Iya, sumber energi yang diperoleh dari sumber energi yang dapat diperbaharui atau sumber pengganti dari sumber utama. Ya. Nah, apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Apa saja? Matahari, air, panas bumi, biomasa. Iya, berarti kalian menyimak pelajaran hari ini dengan baik, ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan sumber energi alternatif? Karena sumber energi utama ketersediaannya sudah menipis, hampir habis. Iya, karena sumber energi utama sudah menipis ketersediaannya. Ya, karena kebanyakan sumber energi utama itu berasal dari bara tambang. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai masalah ini? Tidak ada? Paham semua? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok matahari terdiri dari Regina, Zahra, Naira, Chelsea. Di sebelah sini ya. Kemudian kelompok air di sebelah sini ada Amora, Daniel, Salu, dan Dara. Di sini kelompok angin ada Karel, Sari, Karin, dan Adit. Kemudian yang di sini kelompok panas bumi. Ada Dendi, Nesa Saskia, Nesa, dan Nazwa. Silakan kalian duduk bersama dengan kelompok kalian. Kelompok kalian. Tulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Ya baik, silakan tulis dulu nama kelompoknya ya. Ini nama kelompoknya matahari. Siapa saja anggotanya? Regina, Zahra, Naira, Chelsea. Kelompok air, anggotanya siapa saja? Kelompok angin, Karel, Sari, Karin. Kelompok panas bumi, Nazwa, Mesya, Saskia, dan Dendi. Silakan tuliskan di situ ya. Baik, sudah? Sudah. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan membuat baterai dari kentang. Siapa sih yang tidak tahu kentang? Pasti tahu kan kentang? Tahu, apalagi sekarang tuh banyak makanan viral dari kentang. Apa contohnya? Keripik kentang, kentang goreng. Apalagi? Yang lagi viral itu, apa itu namanya? Kentang spiral. Banyak sekali olahannya. Nah, tapi ternyata kentang itu bisa menghasilkan energi listrik. Tapi pernah membuatnya tidak? Belum pernah membuat. Belum pernah membuktikannya. Nah, hari ini kita akan membuat. Benar tidak?
Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ustazah Reni. Hari ini untuk kita belajar IPA. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang energi alternatif. Nah, salah satunya energi alternatif itu bisa berasal dari umbi-umbian. Nah, apakah benar bahwa di dalam umbi-umbian itu bisa menghasilkan energi listrik? Yuk kita belajar bersama-sama ya untuk merangkai kentang ini akan kita buat menjadi rangkaian yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ini ada kentang, kemudian yang kedua ada kabel ya, kabel berikut penjepit buaya nanti yang bisa kalian pasang sendiri. Kemudian berikutnya ada uang logam ya 500-an yang bahannya tembaga yang berwarna kuning sebagai tutup positif nanti. Kemudian yang kedua paku yang bahan dasarnya itu kebanyakan seng sehingga nanti bisa untuk sebagai tutup negatif. Kemudian ini ya yang utama adalah lampu LED yang akan membuktikan percobaan kita nanti berhasil atau tidak. Kemudian ada alat bantu yang lainnya, ini ada pisau untuk melubangi kentang ya, seperti ini untuk memasang uangnya nanti. Kemudian ini juga ada gunting itu untuk memotong ini ya kabel pada saat kita mau memasang penjepit buayanya. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ya. Langkah pertama kita ambil satu kentang, kemudian kita iris ya sedikit begini untuk memasukkan uangnya. Nah, kita masukkan. Kemudian pada ujung yang satunya ini kita masukkan paku. Nah, begini sampai kentang habis kita pasang semua. Demikian anak-anak percobaan kita hari ini ya. Kalian bisa mencoba dengan buah yang lainnya, sayuran atau mungkin dengan umbi-umbi yang lainnya. Kira-kira yang paling keren punya. Nah, anak-anak itu tadi tentang cara membuat baterai dari kentang. Sudah bisa dipahami? Sudah. Hari ini kita akan menyusun jadwal untuk membuat kentang membuat baterai dari kentang. Pada tahap perencanaan nanti kalian akan menyiapkan alat dan media. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kemudian penyusunan ibu kasih kalian waktu sekitar 10 menit. Kemudian nanti ada pembuatan laporan ibu kasih waktu 5 menit ya. Dan kelompoknya sama ya. Kemudian nanti ada kegiatan wawancara kita ya tentang sumber energi alternatif. Kemudian setelah melakukan wawancara kalian membuat laporan wawancara, ibu kasih waktu 3 menit. Jadi total waktu kita untuk mengerjakan proyek ini adalah 25 menit. Ya, silakan manfaatkan waktu itu dengan baik. Ibu minta tolong semua anggota kelompoknya harus bekerja sama ya, supaya hasil dari proyek kalian itu bagus, berhasil ya. Jangan yang satunya mengerjakan, yang satunya diam, jangan aktif semua ya. Nah, bisa dimulai. Baik, ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Izin aku.
Lihat ya, di situ ada lampunya ya. Lampu kecilnya ya. Lihat di situ ada lampu kecilnya. Sudah lengkap semua ya. Kalau ada yang belum lengkap boleh dicari. Coba dilihat centangnya sudah ada belum? Sudah ya. Kabelnya sudah. Pencapit buaya sudah. Lampu LED sudah. Nah, kalau sudah, sekarang mulai dari detik ini silakan kalian kerjakan proyek membuat kentang, membuat baterai dari kentang ya. Bisa ya. Nah, satu paku, satu gaka ya. Ya ini nanti di sini lagi. Supaya bisa berdiri rapi jadi yang rapi. Kalau satu paku nah, ini kok sama? Lampunya tadi mana? Ini bisa dilihat. Nah, kan. Ya, sisi kalau. Oh. Terus ini Ya. Mana? Bu maju. Bu sudah enggak Bu maju Bu. Hidup. Hidup. Yeay. Hidup.
aja, nggak nyentrum nak ya, karena arusnya kecil. Gimana hidup? Ya bagus. Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Belum? Kelompok sini ya bagaimana? Coba ulangi dulu lagi. Satu bentang, satu paku. Hidup ya. Ya. Kelompok siapa lagi yang belum? Belum. Gimana? Bukan? Nah, ada yang kesulitan lagi? Ada yang kesulitan lagi? Ya? Rapat ya. Dipastikan kalian memasang nafas ya, jadi hidup ya. Yang ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Bagaimana? Berhasil? Apakah lampunya menyala? Menyala. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk membuat laporan percobaan baterai dari kertas. Ya, silakan. Laporannya
mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Ya, silakan tulis dulu. Sudah? Yang ketiga apa? Alat dan bahan. Silakan kalian tulis alat dan bahan apa yang kalian gunakan pada percobaan ini. Ya, di situ sudah terlihat. Nah, apa saja? Pertama kan? Apalagi? Lampu LED. Apalagi? Kabel. Terus paku. Jepit buaya. Dan tembak. Silakan kalian tulis dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang selanjutnya apa lagi tuh? Langkah percobaannya apa saja tadi? Yang pertama, apa? Apa yang kamu lakukan tadi? Pertama kali. Iya, ditusukkan lempeng yang tadi, tusukkan paku sama seperti kamu. Silakan tuliskan di situ. Ya. Dari pertama awal kalian membuat tadi, kalian tuliskan di langkah-langkah percobaan. Pertama, menusukkan paku dan tembak. Kemudian apa? Menyambungkan kabel. Ya. Gimana Naswa? Ada kesulitan? Kenapa? Nah, tadi kalian sudah coba. Kalau satu tentang kira-kira hidup enggak? Hidup. Dua, hidup enggak? Terus dibuat seperti tabel. Di situ sudah disiapkan ya. Diisi di tabel tersebut. Di situ kan sudah menuliskan jumlah kentang. Kalau jumlahnya satu, kira-kira lampunya tadi hidup enggak? Nah, tulis di situ. Tidak menyala. Kalau dua, hidup enggak? Kira-kira membutuhkan kentang berapa supaya lampu kami hidup? Tulis di situ. Ya. Boleh gantian ya menulis laporannya ya. Gantian dengan kawannya, nggak apa-apa nak. Jangan hanya satu orang yang menulis. Nggak gantian yang menulis apa-apa. Penting tulisannya bisa dibaca karena nanti itu akan kalian presentasikan di depan teman kalian, ya. Bagaimana untuk hasil percobaan? Sudah atau ada kesulitan? Sudah belum? Untuk hasil percobaan sudah dibuat semua? Belum? Silakan selesaikan dulu. Ada kesulitan? Menulis hasil percobaannya? Ada? Ya. Ya, apa-apa. Tinggal dimasukkan ke tabel ya. Kalau satu dua kentang, kira-kira kondisi lampu tadi bagaimana? Apakah menyala atau tidak?
gantian ya. Sudah untuk hasil percobaan? Sudah. Sudah, ada yang belum? Belum. Kesimpulan. Dari pengalaman percobaan yang telah dilakukan. Pengamat. Sudah ya? Hasil percobaan sudah? Nah, sekarang yang terakhir kesimpulan. Silakan kalian membuat kesimpulan dari hasil percobaan membuat baterai dan kentang tadi. Apa kesimpulannya? Apakah benar kalau kentang itu bisa menghasilkan energi listrik? Nah, coba dijawab pertanyaan ibu. Itu bisa menjadi kesimpulannya. Kesimpulan. Ya. Apakah benar kentang tadi menghasilkan energi listrik? Sudah? Sudah? Sudah semua ya? Sudah? Kelompok Adit sudah? Belum. Ya. Kelompok Matahari sudah? Sudah. Panas bumi? Ya, tunggu kelompok Adit dan air ya.
Sudah? Sudah. Bapak panas bumi sudah? Sudah. Sudah. Air sudah? Sudah. Angin sudah? Ya. Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan yang kedua. Soal yang kedua, coba dilihat. Ada LKPD? Apa selanjutnya? Sudah? Ketemu? Apa yang harus kita lakukan? Membuat laporan. Membuat Laporan hasil wawancara. Untuk bisa membuat laporan itu kita harus melakukan wawancara. Ya, topik wawancara kita hari ini tentang sumber energi alternatif. Nah, sebelum itu kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kalian bersama kelompok kalian buat daftar pertanyaan untuk wawancara terlebih dahulu. Ya, wawancara kita tentang sumber energi alternatif. Ya, silakan kalian buat dulu daftar pertanyaannya. Narasumbernya adalah guru yang ada di sekolah kita, ya. Topik wawancaranya tadi sudah Ibu sampaikan tentang apa? Sumber energi alternatif. Kalau sudah, silakan dibuat pertanyaannya. Boleh pertanyaan, boleh apa saja yang penting tentang sumber energi alternatif. Ya, karena topik kita tentang sumber energi alternatif. Kemarin yang ya, sudah selesai kelompok air? Belum. Kelompok angin sudah selesai buat pertanyaannya? Belum. Kurang berapa? Ya.
Eka Royani, tulis Eka Royani. Dan apa hasil dari wawancara kalian nanti kalian buatlah laporan ya. Silakan mulai dari kelompok panas bumi dulu. Silakan temui narasumbernya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melakukan wawancara ya. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Ya, silakan kelompok panas bumi. Kelompok angin, air, silakan temui narasumbernya. Kelompok matahari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami berwawancara Bu? Apa yang Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. contoh sumber energi alternatif? Contohnya matahari, angin, air, panas bumi, tumbuhan, dan kotoran hewan. Mengapa matahari, angin, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Matahari, Angin, air bisa dijadikan sumber energi alternatif. karena matahari, angin, air itu ketersediaannya melimpah. Terus karena bisa diperbaharui. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok angin akan mewawancara Ibu. Apa yang Ibu ketahui tentang sumber energi? Sumber energi itu adalah sumber energi yang kesediaannya banyak. Apa contoh sumber energi alternatif? Contohnya itu angin, air, panas bumi, matahari, tumbuhan kotoran, hewan. Mengapa matahari, angin, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Karena kesediaannya banyak. Terus yang kedua karena bisa diperbaharui. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ibu ketahui tentang sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi tumbuhan. Apa contoh sumber energi alternatif? Panas bumi, air, angin, matahari, tumbuhan, dan kotoran hewan. 3. Mengapa matahari, angin, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Yang pertama karena kesediaannya banyak. Yang kedua karena bisa diperbaharui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Kami dari kelompok matahari mewawancarai Ibu tentang sumber energi alternatif. Apa yang Ibu ketahui tentang sumber energi alternatif? Apa contoh sumber energi alternatif? Mengapa matahari, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Karena kesediaannya banyak dan karena bisa diperbaharui. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai melakukan wawancara, silakan kalian buat laporan hasil wawancara kalian sesuai dengan sistematika yang sudah Ibu sediakan pada LKPD. Jadi siapa narasumbernya, silakan kalian tuliskan di situ. Kemudian apa jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan?
air. Mana laporannya? Kelompok angin. Kelompok panas bumi. Ya, secara keseluruhan hasilnya sudah baik semua. Kalau sudah pandai dalam membuat laporan, ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian uji hasil dari percobaan kalian. Ya, apakah lampunya menyala? Apakah benar tentang itu menghasilkan energi listrik? Silakan. Coba, lanjutkan. Ya, menyala ya. Warnanya ungu ya. Ya, kelompok angin. Gimana? Kecil ya. Tadi besar ya. Nah, kelihatan ya? Ya. Nah ya. 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 Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kawan-kawan kalian ya. Kawan-kawan yang lain nanti memberikan tanggapan dari hasil presentasi kawannya. Tanggapannya boleh berupa pertanyaan, boleh berupa masukan. Kalau umpamanya ada kritikan harus disertai dengan syarat. Jangan hanya mengkritik ya. Kalian memberikan kritikan berarti harus memberikan syarat juga. Syarat itu syarat yang membangun ya, supaya laporan dari kawan kalian hasilnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Sudah selesai? Sudah? Kelompok panas bumi? Kelompok angin? Air? Matahari? Sudah selesai. Sekarang siapa yang mau maju terlebih dahulu? Silakan. Kelompok yang mana terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan kelompok angin. Kelompok angin terlebih dahulu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan ketak dan wawancara. Nah, silakan buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan siapa? Kami dari kelompok angin akan mempresentasikan hasil percobaan. Yang keras ya. Gantian ya, gantian. Nama percobaan membuat baterai dari kentang. Tujuan percobaan mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan: 1 kentang, 2 lampu LED atau lampu bohlam kecil, 3 kabel, 4 penjepit buaya, 5 lempengan tembaga, 6 paku. Langkah-langkah percobaan: 1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. 2. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka menambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. 5. Hasil percobaan: 1. Pada percobaan menghubungkan
membuat 3 buah kentang dengan kabel yang telah dipasang lampu LED. Yang terjadi lampu tidak menyala. Hal itu terjadi karena kuat arus 1, 2, dan 3 buah kentang tidak cukup untuk menyalakan 1 buah lampu. Pada saat menghubungkan antara 1, 2, 3 buah kentang, lampu menyala, lampu redup. Hasil percobaan 3. Pada saat menghubungkan lampu dengan 5 buah kentang, ternyala lampu menyala terang. Jumlah kentang, kondisi 1 buah kentang, kondisi lampu tidak menyala. 2 buah kentang, kondisi lampu tidak menyala. 3 buah kentang, kondisi lampu tidak menyala. 4 buah kentang, kondisi lampu tidak menyala. 5 buah kentang, kondisi lampu menyala redup. 6 buah kentang, kondisi lampu menyala terang. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mengaruhi logam, seng, dan tembaga secara kimia. Yaknya larutan elektrolit dalam api. Ya, terus laporan hasil wawancaranya gantian. Dan kami akan membacakan hasil laporan wawancara. Keras. Yang lain perhatikan ya. Matahari, angin, panas, angin, tumbuhan, kotoran hewan. Mengapa matahari, angin, air, bisa dijadikan sumber energi alternatif? Karena ketersediaannya banyak, karena bisa dikembangkan. Ya, baik. Itu menurut kelompok angin. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Ya, Salu, silakan. Mau menanggapi? Nggak jadi, kenapa? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, jangan takut salah. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Nggak ada yang mau menanggapi? Baik, silakan boleh ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok air. Yang kedua kelompok siapa? Ya, air. Dua, silakan kelompok air. Buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melihatkan hasil diskusi. Ya, silakan. Laporan percobaan membuat baterai dari kentang. Nama percobaan membuat baterai dari kentang. Tujuan percobaan mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahan. 1. Kentang. 2. Lampu LED atau lampu bolam kecil. 3. Kabel. 4. Panjangit buaya. 5. Lemparan tenaga. 6. Paku. Langkah-langkah
kentang mentah. 2. Jepitkan kabel kepada rem tersebut dan hubungkan dengan lampu. 3. Lihat nyala lampu yang terjadi. 4. Jika nyala lampu belum kelihatan dan maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kesimpulan dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam sehingga dan tembaga secara kimiawi layaknya larutan elektronik dalam Terus kawan-kawan caranya gantian. Daniel. apa yang sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. 2. Apa contoh sumber energi alternatif? Matahari, angin, air panas bumi, dan buah. 3. Mengapa matahari, angin, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Karena ketersediaannya hanya karena bisa diperbaharui. Ya, baik. Ini menurut kelompok air. Adakah yang lain atau mau memberikan tanggapan? Silakan. Memberikan tanggapan, silakan. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan kalian tutup dan boleh kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok matahari terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, kelompok matahari terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok matahari. Bisa dengan salam dulu ya. Nggak bisa kelihatan. Kawan yang lain perhatikan ya, siapa tahu ada dari hasil laporan kelompok matahari yang tidak sesuai atau mungkin salah, kalian mau berikan saran silakan ya, jangan takut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Agak keras ya suaranya ya, supaya kawannya terdengar. 1. Nama percobaan membuat baterai dari kentang. 2. Tujuan percobaan mengidentifikasi
logam dan tembaga secara kimia layaknya larutan elektronik dalam aki. Ya, terus laporan hasil wawancaranya apa tadi? Apa yang ibu ketahui tentang sumber energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang ketersediaannya banyak. Apa contoh sumber energi alternatif? Matahari, air, dan angin. Mengapa matahari, air bisa dijadikan sumber energi alternatif? Karena bisa berbahan. Ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Baik, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang Kelas Bumi, silakan. Ada satu sini ya, jangan. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok panas bumi. Kami akan memperkenalkan hasil berdiskusi kami. Ya, silakan. Mulai dari tentang identifikasi cara alat dan bahan tentang dua lampu LED atau lampu bola kecil, 3 kabel, 4 jepit buaya, 5 lem dengan tembaga, 6 paus. Langkah-langkah percobaan. Tusukan lempengan tembaga dan sek ke dalam kentang mangkak. 2. Jepitkan kabel kepada dan lempengan tersebut. Kesimpulannya apa? Jumlah kentang. Kesimpulannya apa? Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik. Bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beri aplaus untuk kelompok. Nah, itu tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari percobaan kalian pada hari ini. Ya. Nah, Ibu akan berikan sedikit tambahan ya, bahwa percobaan kita hari ini merupakan salah satu contoh sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata dari hasil percobaan tadi, kentang menghasilkan energi listrik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk pagi. Nah, konsentrasi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya, masih ada yang berbunyi. Kita ulangi lagi.
kerjakan evaluasinya. Tulis nama dulu ya. Tulis namanya dulu. Jangan lupa tulis namanya ya. Selesai? Sudah. Ya, kalau sudah, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk mengumpulkan. Silakan kumpulkan di depan. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang apa ya? Sumber energi Sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Air, angin. Ya, air, angin, matahari. Kemudian tumbuhan, kotoran hewan. Ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan sumber energi alternatif? Karena energi utama ketersediaannya sudah menipis. Iya, karena energi utama ketersediaannya sudah menipis atau hampir habis. Ya, apakah ada yang ditanyakan tentang materi pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah. Kalau tidak ada, silakan dikemas bukunya, dirapikan, ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, ya, kita akan belajar tentang sumber energi alternatif dari angin. Ya, kita akan membuat mainan mobilan, ya, menggunakan energi angin. Kemudian untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah nanti kalian kerjakan di buku halaman 30. Di situ ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, ya. Kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Lisan. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sebiji dibuang balik. Mangkalekok, mangkalekok, sahabat kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sesurutan. Bengkok dimakan api, apinya sesurutan. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita, ya. Nah, ini kalian sudah mendapatkan pengalaman, yaitu mencoba membuat baterai dari kertas. Ya.